selamat datang di Talk Show Ngobrol Santai. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai banget nih dibicarakan di media sosial, yaitu self-love. Kalian pasti pernah dengar kan kalimat cintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Nah, pertanyaannya, self-love itu penting, tapi apa jadinya kalau kebablasan? Untuk ngobrol kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial yang emang dia tuh udah sering banget membicarakan tentang kesehatan mental dan gaya hidup sehat. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Rina Anjarwati. Saya merupakan seorang guru di SMK Negeri 2 Cibinong, dan saya juga sebagai content creator yang sering membahas isu-isu seputar kesehatan mental dan gaya hidup sehat. Oke, langsung aja. Jadi banyak banget nih Bu orang yang ngomong tentang self love. Tapi apa sih definisi self love sebenarnya menurut Bu Rina ini? Ya, jadi self love ini adalah sikap apresiasi, penerimaan dari diri kita secara utuh, baik menerima kelebihannya diri kita maupun menerima kurangnya diri kita. Jadi self love ini didasari oleh kesadaran di mana kita tuh manusia tidak sempurna dan kita merangkul semuanya, baiknya kita, buruknya kita. Jadi dari situ muncullah self love tadi, yaitu rasa mencintai diri dengan sehat. Seperti itu. Jadi bukan hanya tentang memanjakan diri aja ya, tapi juga menghargai diri sendiri secara utuh gitu ya. Betul. Jadi self love itu kita benar-benar sudah berdamai dengan diri, istilahnya. Kita udah makanya banyak orang yang bilang, oh ya sudah selesai dengan dirinya, kan banyak yang sering mendengar kan. Nah, biasanya orang-orang yang sudah berdamai dengan semua masa lalunya, kesulitan-kesulitannya, luka-lukanya gitu ya. Jadi baru bisa muncul yang namanya kita self love atau mencintai diri kita seutuhnya. Gitu. Kenapa self love ini penting banget sih di kehidupan kita sehari-hari? Sangat penting. Ketika kita sudah bisa mencintai diri kita seutuhnya, jadi cinta yang kita berikan ke orang lain juga lebih sehat. Jadi kita ini kan punya tangki cinta ya, setiap manusia tuh ya. Nah, tangki cinta kita itu ya seiring dengan kita hidup, misalnya Dara sekarang usianya 20 tahun misal ya. Ibu usianya sekarang sudah 35 tahun plus gitu ya kan, sudah hidupnya udah cukup lama nih. Nah, berarti kan banyak peristiwa ataupun kejadian di masa lalu yang mungkin tidak enak kita terima. Nah, ketika kita sudah berdamai dengan itu, sudah menyembuhkan semua luka-luka kita, kita isi diri kita dengan energi yang positif ya. Jadi basicnya self love itu dari kesadaran dan dari energi yang positif. Berbeda dengan nanti ada lagi ya namanya selfish gitu. Jadi kalau self love energinya tuh positif, yang dimana cinta kita tuh pure, murni, karena kita sudah mencintai diri kita dengan baik, dengan sehat, sehingga cinta yang kita berikan ke orang lain, ke dalam relasi berteman, dalam relasi antar keluarga, atau dalam relasi dengan pasangan, itu pasti jauh lebih sehat gitu. Tidak, karena basicnya tadi sudah menerima, basicnya sudah menerima. Nah, yang sering jadi masalahnya kalau self love itu kebablasan tuh jadinya gimana? Ya, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau self love-nya berlebihan, itu bisa memunculkan namanya selfish ya, egois, atau mau menang sendiri biasanya. Mau menang sendiri. Nah, itu sangat berbeda dengan self love, karena kalau selfish tadi dasarnya adalah rasa takut, rasa kekurangan. Jadi yang tangkinya, yang diisinya karena dia merasa kurang terus, merasa takut terus, ya itu yang jadi bikin dia tuh pingin mengendalikan sesuatu, mengontrol, yang itu yang sering terjadi dalam hubungan toksik biasanya ya, karena ya belum
mencintai dirinya secara utuh gitu. Jadi batas tipis ya antara mencintai diri sendiri sama terlalu fokus sama diri sendiri, Iya. apalagi kalau sampai over gitu ya. Iya, itu makanya kita juga harus punya kesadaran ya, yang penting kesadaran dalam diri bahwa hidup ini tidak sempurna. Iya, Kita juga sebagai manusia tidak sempurna. Jadi kita harus menerima itu, merangkul luka-luka kita. Jadi ketika kita sudah bisa berdamai dengan itu semua, muncullah cinta yang sehat, yang murni gitu ya. Kalau selfish yang fokusnya hanya diri sendiri, itu kan hanya untuk kesenangan pribadi ya. Jadi sangat berbeda sih. Cintanya toksik nanti ya. Jatuhnya malah toksik, baunya mengontrol, ibaratnya posesif ya. Biasanya kalau dalam hubungan berelasi posesif. Nah itu karena tadi basicnya rasa takut kan, takut kehilangan mungkin, takut apa yang lain gitu ya. Rasa takut itu yang bikin jadi hubungannya tidak sehat. Oke. Gitu. Jadi kalau gitu apa sih tips agar self love kita tetap sehat dan nggak over? Sebaiknya ya tadi kita harus mulai dengan kesadaran diri dulu, dengan penerimaan, harus bisa menerima baik dan kurangnya kita, lalu kemudian kita juga harus menyembuhkan luka-luka kita. Itu penting. Healing ya kalau istilahnya zaman sekarang ya, harus ada self healing, menyembuhkan diri kita karena setiap manusia pasti punya luka. Jadi lukanya itu yang harus diobati. Misalnya kayak tadi sebuah tangki kalau bocor tidak diobati, misalnya kan ada lubang di tangkinya ya kan, bocor kan berarti cintanya keluar terus yang baiknya gitu ya, mungkin nggak terisi, makanya merasa Jadi takut. nggak puas-puas dia gitu Iya, nggak karena puas-puas bocor. karena bocor. Nah, penting untuk kita menyembuhkan luka-luka kita. Setelah itu ya kita juga fokus terhadap diri sendiri. Maksudnya lebih kita juga bisa, setelah kita menyembuhkan luka-luka, kita jadi lebih bisa membahagiakan diri kita. Misalnya melakukan hal-hal yang kita sukai, terus journaling, olahraga, mungkin senengnya masak ya masak, bikin kue misalnya. Kan setiap orang caranya beda-beda, tergantung kita sukanya di mana, bisa dilakukan. Jadinya kita melakukan aktivitas yang kita suka, berdasarkan tadi kita sudah berdamai dengan diri kita ya, jadinya kan kita bahagia ya, auranya kan beda, maksudnya jadi orang terlihat wah hidupnya happy ya, hidupnya kayak sehat gitu, enak dilihatnya, walaupun ya pasti di balik itu mungkin ada masalah yang kesedihannya. Setiap orang pasti kan punya kesedihannya, macem-macem, tapi ya gimana kita mau berdamai dengan itu sih. Kita berdamai dengan diri sendiri tadi istilahnya, makanya harus menerima dulu. Penerimaan sih intinya yang sih penting ya. yang penting. Oke, mantap banget kan guys pembahasan tentang self love kita ini. Jadi intinya self love itu bukan berarti kita jadi pusat dunia ya, tapi gimana caranya kita mencintai diri sendiri tanpa lupa dengan hubungan sosial gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya kita bakal ada games yang pasti seru, dan ini juga bukan cuma game ya, ini juga bisa jadi pembelajaran juga loh. Jadi yuk langsung aja. Nah di game ini Bu Rina udah ada 3 props yang berisi red flag, ego, dan green flag. Jadi untuk gamenya ini nanti saya bakal kasih sebuah pernyataan yang wajib Bu Rina jawab. Nah, ini juga sistemnya jawab cepat ya, jadi cepat-cepat. Oke, udah siap? Siap. Oke, Ayo, kita mulai gamesnya. Yang pertama, aku butuh waktu sendiri supaya aku gak meledak pada orang lain. Green flag. Benar, ini regulasi diri sehat, bukan kabur. Yang kedua, aku gak mau minta maaf duluan, karena itu bisa membuatku lemah. Benar, ini bukan self-worth tapi gengsi. Yang ketiga, aku gak mau nerima kritik kalau bukan dari orang yang levelnya di atas aku. Ego. Benar, kritik itu bukan hierarki, tapi input. Yang keempat, aku ngeblok dia supaya dia merasa kehilangan.
Iya, itu manipulasi diam-diam. Yang kelima, aku cut people biar aku terlihat kuat. Ego. Benar, bukan healing tapi image management. Yang keenam, aku bilang enggak walau bikin orang kecewa. Green flag. Benar, ini healthy boundaries. Yang ketujuh, aku trauma jadi aku bisa nyakitin orang duluan. Red flag. Benar, silent treatment manipulatif. Yang kedelapan, aku berhenti ngejar orang yang cuma datang kalau butuh. Green flag. Benar, proteksi self-worth yang realistis. Yang kesembilan, aku diam karena bagiku perdebatan itu gak penting. Yang penting image aku tetap elegan. Ego. Benar, ini bukan menjaga energi, tapi menjaga citra. Yang ke-10, aku oversharing biar orang merasa kasihan dan stay sama aku. Hah? Red flag bukan? Benar, emotional hook, manipulatif. Oke, jadi keren banget kan guys, Bu Rina bisa berhasil menjawab pernyataan yang aku kasih tadi. Semuanya menjawabnya dengan benar. Oke, jadi intinya semoga aja dari game ini kita bisa belajar berpikir jernih, membedakan mana green flag, red flag, dan ego. Ibaratnya green flag itu menumbuhkan, yang berarti kita tumbuh bersama. Red flag itu memperingatkan, artinya luka yang butuh berhenti. Dan ego itu hanya topeng pembelaan diri yang hanya memanjakan ilusi. Kita nggak perlu perang buat buktiin nilai kita. And now pilihan selalu kembali ke kita. Oke, jadi sebelum ditutup nih, ada gak pesan yang ingin Ibu sampaikan tentang self love ini untuk anak muda zaman sekarang? Ya, untuk generasi muda, khususnya generasi yang saat ini sedang mau mekar gitu ya. Iya. Ibu hanya kasih sedikit masukan ya supaya kalian pertama rajin-rajinlah untuk ngobrol dengan diri kalian. Kalian harus mengenali diri kalian dulu gitu sebelum kalian memulai membangun sebuah relationship gitu ya. Ada baiknya kalian sudah kenal dengan diri kalian, kalian sudah berdamai dengan diri kalian, sudah sembuhin luka-luka yang ada di dalam diri kalian supaya energi yang cinta yang kalian punya itu jauh lebih sehat. Sehingga kalau sudah bisa mencintai diri kita, menerima diri kita, berdamai dengan semuanya, kita akan bisa memberikan cinta yang sehat kepada semua manusia. Itu sih yang paling penting ya untuk generasi saat ini. Oke, jadi segitu aja ya pembahasan tentang self love kita ini. Jadi yuk kita penutupan dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa di episode berikutnya.